Selamat datang di podcast SSPS Flores Barat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat sore, salam jumpa dalam podcast kami yang pertama, Flores Menyapa, Komisi Komunikasi SSPS Provinsi Flores Barat, episode perdana. Pada episode pertama ini, kami akan menghadirkan seorang tamu yang sangat luar biasa, yang memiliki refleksi yang cukup dalam dan sudah bergelut cukup lama dalam kitab suci. Mengapa kami mengundang beliau untuk menjadi tamu perdana kami? Karena komunikasi dalam kongregasi SSPS pada hakikatnya adalah sebuah karya pelayanan, sebuah pewartaan. Karena itu kami ingin agar kesempatan perdana ini kami mau mendalami tema bulan kitab suci nasional dan relevansinya bagi kehidupan kita pada saat itu, pada saat ini. Karena itu kita langsung menyapa Pater Yosef Masantoron SVD, Ketua Komisi Kitab Suci Keuskupan Ruteng, dan juga Ketua Bible Center Santo Arnoldus SVD SSPS Ruteng. Selamat sore Pater. Selamat sore, selamat datang. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Terima kasih banyak. Apa kabar Pater? Kabar baik, puji Tuhan, sehat walafiat. Terima kasih, kami sengaja memilih tanggal ini pada akhir-akhir bulan September karena mau melihat secara keseluruhan kegiatan yang diisi oleh Komisi Kitab Suci Keuskupan dan Lembaga Bible Center SVD SSPS Ruteng pada bulan ini. Yang pertama Pater, Bible Center sudah berumur kira-kira lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Saya ingat misa pembukaan bagaimana kantor ini diberkat dan para pengurus dan staf yang mendampingi Pater juga ada pada waktu itu. Kira-kira apa yang membuat lembaga ini, Komisi Kitab Suci Keuskupan orang sudah mengenalnya, umat Keuskupan Ruteng sudah mengenal lembaga ini, yang kami mau tahu. Kira-kira apa yang membuat lembaga ini masih bisa bertahan sampai saat ini, masih bisa eksis dalam karya pelayanan? Baik, terima kasih Sister Erlin. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mau mengucapkan apresiasi untuk Komisi Komunikasi para Suster SSPS Flores Barat. Ya, ini luar biasa ya. Itu satu terobosan yang bagus. Dan atas nama Komisi Kitab Suci Bible Center, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak untuk acara ini. Ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, apa kira-kira kekuatan lembaga atau kekuatan komisi sehingga komisi ini bisa eksis dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanannya? Yang pertama, seperti kita ketahui, kongregasi yang didirikan Bapak Arnoldus, Serikat Sabda Allah di Windward Missionaries, dan para suster kongregasi Abdi Roh Kudus. Ya, kita punya moto, our name is our mission. Nama kita adalah misi kita. Ya, nama kita adalah Serikat Sabda Allah. Karena itu harus menjadi komitmen kita. Sabda itu menjadi santapan yang meneguhkan dan menguatkan kita, dan sekaligus menjadi komitmen prioritas dalam pelayanan kita sebagai anggota SPD dan SSPS. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita ingat Konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai dengan tahun 1965 itu menghasilkan satu dokumen penting yang disebut
konstitusi dogmatis Dei Verbum atau wahyu ilahi. Dan dalam dokumen itu pada bab 6 artikel 21 ditegaskan bahwa sabda Allah itu adalah santapan jiwa. Santapan jiwa harus menjadi makanan kita setiap hari. Nah, karena dia merupakan santapan jiwa, maka pada artikel 25 ditegaskan supaya umat Katolik seluruhnya, khususnya para biarawan-biarawati, para katekis, harus membaca dan merenungkan kitab suci untuk mendapatkan kekuatan. Yaitu pesan dari Konsili Vatikan kedua. Lalu yang ketiga, kita ditantang oleh Bapak Uskup. Ketika kita merayakan Pesta Santo Arnoldus pada tanggal 15 Januari tahun 2020, Bapak Uskup menantang kita. Anda SPD dan SSPS, apa yang menjadi karakteristik Anda dalam pelayanan? Tantangan Uskup itu ditanggapi oleh pimpinan kita dengan membentuk Bible Center dengan harapan supaya kita betul menampilkan karakteristik kita itu dalam pelayanan kita. Ada banyak tugas pelayanan, tetapi kitab suci harus tampil sebagai the boss dalam pelayanan kita. Dan yang terakhir, saudara ingat, pimpinan kita justru merintis dan memberikan dukungan kepada kita. Dan jangan lupa juga anggota yang dilibatkan di dalam Bible Center dan juga di dalam komisi itu punya peranan besar, ya, pemberian diri, komitmen, sehingga semuanya itu menjadi kekuatan. Mengapa Bible Center, komisi kitab suci baik pada level SWD maupun level keuskupan itu tetap berjalan dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan firman. Terima kasih Pater, saya juga pernah mengalami bekerja sama dengan Pater di lembaga ini, dan hal yang sudah Pater jelaskan tadi itu memang sudah sangat nampak, dan itu sudah menjadi dasar mengapa sampai lembaga ini masih eksis sampai sekarang. Nah Pater, kira-kira masih tentang lembaga Bible Center Santo Arnoldus SPD SSPS Rute, apa yang menjadi program unggulan dari lembaga ini yang menjadi prioritas? Oke, suster pernah menjadi anggota ya, kita bersama-sama, bahkan wakil dari direktur ini. Dan kita setiap tahun itu kan biasanya duduk bersama, lalu mempertimbangkan apa yang menjadi prioritas kita dalam perjalanan kita selama 1 tahun. Oke, kita punya banyak prioritas, tapi di sini saya hanya menyebutkan beberapa hal yang kita jalankan selama tahun ini. Yang pertama, sebagai anggota tarekat yang mengusung nama Serikat Sabda Allah, maka prioritas kita utama adalah menganimasi secara internal para anggota SPD dan SSPS, ya, untuk menjawab tantangan Bapak Uskup. Sebelum kita keluar mewartakan sabda kepada umat, alangkah indahnya kalau kita lebih dulu membaca, merenungkan, dan menghayati kitab suci. Karena itu fokus kita ad intra, ya. Kita mencoba menganimasi saudara dan saudari kita untuk sungguh-sungguh mencintai kitab suci dalam kehidupan. Yang kedua, setelah kita menganimasi diri secara ad intra, ya kita keluar menyapa umat. Nah, pengalaman menunjukkan, ini hasil survei dari Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng mengingatkan kita bahwa ya 100 tahun lebih kita berkarya di sini ya. Tetapi prosentase pencapaian umat, minat umat terhadap kitab suci begitu rendah, hanya 60%. Karena itu, baik ini Bible Center maupun komisi di tingkat SPD dan tingkat keuskupan, kita punya program turun menjumpai umat, menganimasi umat, mengingatkan mereka tentang pentingnya kitab suci dalam kehidupan mereka, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Konsili Vatikan kedua. Firman harus menjadi santapan rohani. Yang ketiga, kita juga merancang animasi untuk pusat-pusat formasi kita, formandi kita, baik itu di SPD maupun di SSPS. Karena itu
setiap tahun kita biasanya turun yang memberikan beberapa pembekalan kursus buat para novis kita, supaya sejak awal mereka sudah memahami itu dan membangun komitmen untuk mencintai firman dalam kehidupan mereka. Lalu yang keempat, kita juga membuat renungan setiap hari. Ya, setiap hari. Jadi anggota tim Bible Center itu diberikan tugas untuk menyiapkan renungan singkat, lalu dilemparkan melalui YouTube, melalui WA Group. Bahkan sekarang satu perkembangan baru, renungan-renungan kita itu sudah dimasukkan dalam majalah harian Poskupang. Itu menurut saya, ya pasti orang merasa tertarik dengan renungan kita, sehingga Poskupang itu menjadikannya sebagai salah satu bagian dari pemberitaan mereka setiap hari. Lalu yang terakhir, nah kita juga punya program untuk pengadaan kitab suci, ya. Karena bagaimanapun juga umat harus memiliki kitab suci. Dengan demikian mereka bisa membaca, merenungkan, dan bisa mengimplementasikan kitab suci itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini beberapa pokok program yang kita rancangkan untuk kita jalankan. Baik Pater, terima kasih. Ya, sepertinya program unggulan itu menyentuh berbagai aspek, material, spiritual, dan pengalaman saya juga itu sangat disambut sangat dengan hangat oleh masyarakat dan oleh anggota-anggota kita di komunitas-komunitas. Pater, sekarang adalah bulan Kitab Suci Nasional, dan tema yang diusung itu Allah, sumber harapan hidup baru, dan ayat emasnya diambil dari kitab Amos bab 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kira-kira apa yang melatar belakangi tema ini? Karena Pater pernah ada di LPI, dan saya kira di Keuskupan Ruteng juga Pater bergelut untuk mendalami tema-tema itu. Apa yang melatar belakangi pemilihan tema ini? Dan apa yang diharapkan dari usaha umat Katolik di Indonesia setelah mendalami tema? Setidaknya kita dalam biara atau orang-orang muda yang kita layani. Baik, Susan, ini pertanyaan yang menarik sekali, ya, tentang bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022. Ya. Kita mengusung tema Allah sumber harapan baru. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Luar biasa, ya. Jadi tema ini merupakan lanjutan dari tema sebelumnya. Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 kita mengangkat tema Yesus teman seperjalanan kita, ya. Dua tema ini baik tahun 2021 maupun 2022 punya kaitan yang sangat erat dengan pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi, ya. Baik, untuk tahun 2022 kecenderungan pandemi ini agak melandai, ya, agak menurun, tetapi tema ini masih agak penting. Ya, kenapa? Karena pandemi COVID-19 itu membawa dampak yang sangat masif dalam berbagai bidang. Allah itu meninggalkan manusia. Karena itu dengan tema itu diharapkan kita kembali, umat diajak untuk kembali menjadikan Allah sebagai harapan dengan moto tadi, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya. Alasan yang kedua, setelah masa COVID ini, pemerintah melonsing satu program hidup yang baru yang disebut New Normal. Ya, betul. Berarti belajar dari pengalaman COVID, pemerintah mendorong umat, mendorong masyarakat untuk membangun satu kehidupan yang sehat. Ya, kehidupan yang sehat dengan berbagai perubahan-perubahan yang ada, termasuk kehidupan yang sehat dalam hal keagamaan. Ya, setelah pengalaman COVID ini, gereja coba menawarkan beberapa program, ya, untuk menyadarkan umat, membangun kembali kerohanian mereka yang mengalami gangguan yang cukup hebat selama masa COVID itu. Kemudian yang ketiga, tentang tema ini merupakan hasil pergumulan para delegatus kitab suci se-Indonesia ditambah dengan para pakar kitab suci. Ya, kita coba merefleksikan hidup keagamaan umat kita dalam situasi ini, lalu kita tampilkan tema itu, Allah sebagai sumber harapan hidup yang baru, dengan merujuk pada pewartaan 12 nabi. Karena selama ini terkesan
bahwa 12 nabi itu dilupakan ya dalam kehidupan gereja. Karena itu dengan permenungan atas buku-buku dari 12 nabi, itu umat diajak untuk menikmati kekayaan spiritual yang terkandung di dalam buku-buku 12 nabi itu. Dan untuk tahun yang pertama ini kita merenungkan 2 nabi, Nabi Amos dan Nabi Hosea. Amos itu dalam pewartaannya dia fokus dalam persoalan keadilan sosial, ya. Lalu Nabi Hosea yang melaksanakan tugas pada waktu yang sama juga memberikan tekanan pada tema bagaimana umat itu kembali mencintai Tuhan. Dan yang terakhir, Sister, yang tidak boleh kita lupakan itu hasil survei tentang implementasi dari sinode 3 Keuskupan Ruteng. Itu satu hal yang mengejutkan saya dan juga mengejutkan umat seluruhnya. Gereja Katolik Manggarai ini sudah berumur dari lebih dari 100 tahun ya. 100 tahun Gereja Katolik itu ada, tetapi hal yang mengherankan itu bahwa pada tahun 2021 ketika dibuat survei, ternyata minat dan perhatian umat terhadap kitab suci begitu rendah. Hanya 60% dari total jumlah umat Katolik sekitar 800.000. Maka dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, ya program yang kita lakukan itu ya untuk menjawabi semua itu, ya termasuk mencoba menumbuhkan minat dan perhatian umat terhadap kitab suci. Oke. Terima kasih banyak Petir. Memang tema itu juga cukup berbicara kuat dalam kehidupan kita, baik yang di dalam biara maupun yang di luar, mengingatkan kita semua bahwa Allah itu satu-satunya sumber kehidupan. Terima kasih Petir untuk insight yang luar biasa itu. Dan kita kembali sekarang ke lembaga Bible Center, Pater. Apa yang lembaga ini buat untuk mengisi bulan kitab suci tahun ini? Silakan Pater. Baik, sudah, terima kasih. Ya, sesuai dengan komitmen pembentukan lembaga Bible Center St. Arnold Jansen, maka fokus kegiatan kita termasuk yang kita jalankan selama bulan kitab suci ini adalah komunitas-komunitas kita dan paroki-paroki yang dikelola oleh SPD. Ya. Jadi saya sudah melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa komunitas, juga di beberapa paroki untuk memberikan pemahaman tentang tema bulan kitab suci dan sekaligus mencoba membuat pelatihan untuk para fasilitator. Karena kesulitan kita yang paling utama dalam kegiatan katekesi kitab suci itu adalah keterampilan para fasilitator untuk memandu kegiatan kitab suci itu. Maka saya coba turun menyapa teman-teman di komunitas-komunitas dan juga di proki-proki, memberikan pemahaman sekaligus membantu mereka untuk tampil dalam membuat itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga melaksanakan itu renungan harian. Itu kan itu sudah menjadi program kita. Ya, kita meningkatkan mutu dan kualitas dari renungan itu supaya apa yang kita launching, kita lemparkan itu bisa dipahami, dimengerti dan dijadikan sebagai sebuah kekuatan dalam perjalanan mereka. Lalu yang ketiga, itu kita terlibat dalam kegiatan kitab suci di kelompok-kelompok. Ya, saya tidak tahu saudari-saudari di komunitas itu SSPS, tapi kami dilibatkan sekarang ya dalam program paroki katedral ini. Kami dilibatkan dalam katekese di kelompok-kelompok basis ini sudah beberapa kali kegiatan. Dan yang terakhir yaitu kita mencoba itu meningkatkan penjualan kitab suci ya, untuk menjawab kebutuhan umat akan kitab suci. Itu beberapa hal yang coba kita lakukan. Ya, terima kasih Pater. Kita sampai pada satu pertanyaan yang terakhir yang tidak kalah penting dan pertanyaan yang lain. Pater, apa harapan Pater bagi semua orang yang menonton podcast Flores Menyapa dari Komisi Komunikasi SSPS Flores Barat? Silakan Pater. Oke, Suster, terima kasih.
saya sejak tahun 2009 menjadi Ketua Komisi Keuskupan, ya 2009. Lalu tahun 2012 saya diangkat menjadi Ketua Lembaga Bidik Indonesia. Nah, dari pengalaman saya melaksanakan tugas-tugas ini, harapan saya yang pertama dan utama itu adalah bahwa umat memiliki kitab suci, membaca bersama-sama dalam keluarga, dan mencoba mengambil 1-2 pesan untuk diimplementasikan atau dihayati dalam kehidupan. Dengan cara ini saya yakin mutu atau kualitas kekatolikan kita akan berubah. Itu yang pertama. Pemilikan kitab suci, membaca dan mencoba merenungkan kitab suci. Yang kedua, mudah-mudahan di paroki-paroki kita, juga di komunitas-komunitas kita, itu mulai dibentuk itu kelompok-kelompok kitab suci untuk melaksanakan kegiatan sharing kitab suci dan Lectio Divina yang dilakukan secara rutin. Ya, dengan cara itu kan kita saling berbagi, berbagi pengalaman iman kita dengan sama saudara yang hidup bersama dengan kita. Dengan demikian kita saling meneguhkan satu sama lain. Lalu yang ketiga, harapan saya untuk setiap pendengar, bagi saudara-saudari yang menonton ini, marilah kita menjadikan kitab suci sebagai santapan harian kita. Membaca kitab suci dan menjadikan kitab suci sebagai pegangan dan pedoman. Ya, saya tahu kalau buat masakan yang enak itu harus merujuk pada buku menu. Ya, betul. Demikian, untuk membangun kehidupan Kristen yang baik, kehidupan Kristen yang berkualitas, kita perlu membangun kehidupan kita berdasarkan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dan yang terakhir, harapan saya untuk saudara dan saudari saya, anggota SPD dan SSPS, dimanapun kita berada, marilah kita bergerak bersama-sama menjadikan kitab suci sebagai karakteristik hal khusus yang membedakan karya pelayanan kita dengan karya-karya teman-teman yang lain. Itulah harapan saya. Terima kasih banyak Pater Yosmasan Toron SPD. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbagi. Kami yakin bahwa Flowes Menyapa Podcast perdana ini akan juga meneguhkan identitas komisi kami, pewartaan, pelayanan. Karena itu kitab suci harus juga menjadi santapan jiwa kami dan kita semua yang dengar. Terima kasih banyak Pater untuk waktunya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kami. Sekian dari kami, dari Ketua Komisi Kitab Suci Keuskupan Ruteng dan Ketua Lembaga Bible Center Santo Arnoldus SPD SSP Ruteng. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye.